Tempat tinggal adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun caranya yang kita dapat dengan cara yang halal, sekalipun hanya baru mengontrak, ketika seorang bisa berteduh, bisa istirahat dengan rumah yang ada, dengan tipe seberapapun, perlu disyukuri. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita harus mengeluh panas, sempit. Tapi ketika orang diberikan karunia rumah, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki rumah, dan memiliki tempat tinggal baik dengan cara membeli atau menyewa, itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tempat tinggal yang kita miliki saat sekarang ini. Di antara cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tempat tinggal yang Allah berikan kepada kita adalah melakukan kebaikan-kebaikan di rumah kita. Jangan ada sesuatu yang melanggar. Mungkin ada gambar-gambar di dinding, gambar-gambar makhluk bernyawa yang menjadikan malaikat tidak mau datang ke rumah, atau kita memelihara anjing yang keluar masuk rumah. Kalau punya anjing ditaruh di kebun, dibikinkan rumah di kebun, menjaga kebun, tanaman, atau yang semisalnya. Tapi tidak ditaruh di rumah, nanti akan mengurangi pahala yang kita lakukan. Atau juga ada patung-patung yang bernyawa di rumah, ada benda antik yang sifatnya atau bentuknya makhluk bernyawa, maka sebaiknya kita hilangkan. Kemudian WC-nya tidak membelakangi atau menghadap kiblat. Ini bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan yang bisa kita lakukan di rumah kita, ya, sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai syukur kita, karena itu adalah nikmat yang Allah berikan, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau memberikan nasihat buat kita, sallu fi buyutikum. Salatlah di rumah kalian. Yang dimaksud di sini adalah salat sunnah bagi laki-laki. Ya, karena beliau juga pernah menyampaikan sebaik-baik salat yang dilakukan di rumah, ya, sebaik-baik salat itu adalah yang dilakukan di rumah kecuali salat fardu. Adapun wanita, ya, yang terbaik adalah di rumahnya. Ini juga anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagi wanita semakin jauh dari fitnah kaum lelaki, ya, baik dalam masalah ibadah atau muamalah, itu lebih baik. Ya, buyutukunna khairun min masajidikunna. Ya, rumah kalian, wahai kaum muslimah, lebih baik daripada masjid kalian. Padahal Nabi ketika menyampaikan itu ketika beliau di Madinah. Kalau di Madinah, sholat dilipat gandakan sampai 1000 kali. Luar biasa. Tapi Nabi tetap memberikan motivasi buat ibu-ibu kaum muslimah, sholatnya di rumah lebih aman dari fitnah. Baik dirinya atau kaum lelaki. Ya, terfitnah. Semuanya bisa bermadarat. Sallu fi buyutikum. Sholatlah di rumah kalian. Ya, kadang Rasulullah berkunjung ke salah satu rumah sahabat, kemudian mengimami sholat sunnah tertentu. Ke sahabat Anas bin Malik, ya, ketika nenek beliau memanggil, kemudian diajak sholat bareng, ya, sholat duha atau yang semisalnya. Ya, ini bagian dari kebaikan dan juga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap nikmat tempat tinggal ini. Dan Rasulullah mewanti-wanti, ya, wala tattakhiduha kubura. Jangan kau jadikan rumah kalian seperti kuburan.
tidak ada ngajinya, tidak ada sholat sunnahnya bagi laki-laki, ya tidak ada kajiannya atau murotalnya, pengajian dan seterusnya. Nah, ini perlu kita lakukan seorang muslim biar setannya pergi. Maksudnya ya kebaikan-kebaikan ini kita lakukan. Ada ngaji, sholat sunnah, atau menghadirkan ustadz, ngisi pengajian di rumah kita dan seterusnya. Atau pengajian kita, orang tua memberikan nasihat kepada anak-anak, ya itu juga ya yang bisa kita upayakan. Jadi jangan jadikan rumah kita jadikan rumah kita seperti kuburan, tidak ada kebaikan, sepi, nyenyet, ya, gelap, diem, nggak ada suara-suara Al-Quran, suara-suara baik, nasihat-nasihat. Nah, ini PR bagi kita masing-masing. Jadikan rumah kita makmur dengan kebaikan. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Ini ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.